wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa Dualam Ceprokan Bunder. Insya Allah kami malam ini berada di Desa Kerticala, yaitu memenuhi undangan dari keluarga Bapak Mamun, Ibu Casmi. Nah, malam ini itu mengundang kami tim Dualam Ceprokan Bunder. Itu apa yang semesti kita bantu? Ya pengen ngurus nenek baik karang kurung binti Ini karang kurung rumah iya inti masih apa anaknya bapak kan? iya nak Sok apa cerita kena anu yang perlu diungkap. ya lamun anak pasangan beli anak ini nongkrong beli bangsa Indonesia kemono. Nah Ya, pun pengen tuh weruh. anak keganjalan beli kayak misalnya awah-awah panas sering keluarga apa sering bentrok pae terus mendak apa semacam kayak penampakan apa Iya anak-anak Iya. Nah terus itu ning perasaan anaknya bapak itu ning keluarga itu apa awalnya panas bae tapi iya ya terus apa manis sih perlu diceritakan. ya pokoknya mah sering nampak boleh panas bae awan Jadi istilah kalau kurang tentrem lah. Iya. Buat pemirsa Dualam Ceprokan Bunder, tadi saya sudah berbincang-bincang kepada Bapak Mamun, yaitu ternyata mengundang kami itu minta bantuan yaitu untuk menelusuri dari pihak keluarganya atau anaknya yang sering ada kejanggalan di lokasi rumah ini, karena sering melihat penampakan dari bangsa halus, terus situasi di dalam rumah tangganya juga tidak semakin harmonis, selalu bertengkar. Jadi malam ini mengundang kami yaitu untuk menelusuri apakah itu memang benar ada unsur dari pengaruh negatif ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena di sini lokasinya itu tepat di samping kuburan. Ini buyut siapa namanya? Buyut Ciem. Nanti sebelum mulai kita terlebih dahulu minta izin dan kirim doa kepada Buyut Ciem. Dan buat pemirsa Dualam Ceprokan Bunder, terima kasih yang sudah mengikuti channel kami di channel Dualam Ceprokan Bunder, channel Wong Indramayu. Dan jangan lupa untuk subscribe, nanti terus ikuti perjalanan kami yaitu di channel Dualam Ceprokan Bunder, channel Wong Indramayu. Malam ini berada di Desa Kerticala. Minta doanya saja buat kalian semua, mudah-mudahan acaranya itu dimudahkan oleh Allah dan keluarga yang kami bantu mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah dan diberi keselamatan dan dijaga sekeluarganya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dari gangguan-gangguan dari makhluk halus. Nah, sebelum kami mulai mediasi, kami terlebih dahulu minta izin kepada leluhur yang ada di sini. Mbak Bu Ciem. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususat Dualam Ceprokan Bunder. Al-Fatihah. A'udzubillahi nanti kita sama-sama kita untuk masalah mediasi menarik makhluk yang ada di sekitar sini. Nanti kita bisa berinterogasi kepada makhluk yang nanti masukkan ke mediasi. Nanti kita bisa berbincang-bincang untuk menelusuri apakah di sini itu benar ada pengaruh negatif ataukah tidak. Buat pemeriksaan nanti saya akan coba menarik makhluk yang ada di sini. Tapi pas tadi saya pembukaan itu ada magnet dari situ di sana di telinga saya itu ada semacam benturan dari situ.
entah apa maksudnya itu ya tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini buat pemirsa, saya sudah mengambil makhluk goib yang ada sekitar sini, sudah kami masukkan ke dokumentasi. Nanti tim kami coba untuk berinterogasi ataupun berbincang-bincang tentang mengenai situasi di karang kurung rumah ini. Iya. Ada apa kalian datang ke sini? Ada tujuan apa? Kami datang ke sini karena ada apa saya ngomong ngambil mamun, apa mamun untuk bantuannya atau doanya sekarang kurung kita rumah mamun itu makanya kami datang ke sini perkenalan kami dari Jakarta Timur. Coba katakan ada apa yang sebenarnya sehingga kalian menghadirkan saya di sini. Kami datang ke Ada sini apa? atas undangan Bapak Lantas ada Mamun tujuan untuk apa? membantu dia. Sehingga kalian mengganggu ketenangan saya, mengusik ketenangan saya. Ya maaf sebelumnya jika kami kurang sopan atau Ya jelas kurang sopan kalian. Maaf. Karena kami Atas menggugah ketenangan saya. atas undangan Bapak Mamun untuk hadir ke sini untuk datang ke rumahnya untuk melihat sekitar karang kurung rumahnya itu apakah ada Saya Ibu Nunusu. kalau boleh tahu Anda ini berasal dari mana? Saya dari arah selatan. Jauh dari sini Dekat. yang masih daerah sawah ini, Iya. maaf di pondok para kami kurang sopan atau telanjang memanggil Anda. Ada apa kalian? Ya kami datang ke sini itu atas undangan Bapak Mamun untuk melihat pekarangan rumahnya karena itu takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti orang yang tidak bersama dia atau juga ingin tahu apakah di karang kurung rumahnya itu ada penunggu sebangsa Anda atau enggak, tidak ada yang ganggu apa enggak, karena dalam kondisi itu keluarganya itu kadang sering berantem, sering cekcok gitu. Jadi ya mengundang kami sebagai tim jualan dari tim jualan Kehatokan Bundar untuk hadir di sini untuk membantu dia atau mendoakan dia. Itu tujuan kami. Maksudnya apa? Ya cuman sekedar ingin melihat-lihat aja kondisi atau karang rumahnya itu. Kami tidak mencari musuh atau mencari lawan. Ini cuma sekedar silaturahmi ke sini. Coba dalam perkataannya
yang lebih jelas biar enak didengarnya. Maksud kalian apa? Bertanya tentang apa? Ya, kami ingin mengetahui Iya, mengetahui bagaimana, tentang kondisi atas dasar apa. lingkungan rumah Bapak Mamun itu, karena katanya itu jalan rumah tangganya itu sering bertengkar, masyarakat Cilacap jadi ribut, jadi besar gitu. Jadi kami Rumah tangga. ya, jadi kak, makanya kami ingin menyusuri intinya menyusuri karang kurang rumah, yaitu ingin tahu apa penunggunya itu ada yang jahil apakah ada yang tidak gitu. Jadi ingin tahu aja, ya begitu. Kenapa kalian bertanya terhadap saya? Ya karena kami memanggil si Bang Sanda atau apa tadi Buntu. di Bondowoso, karena kami memanggil ada yang ada di sekitar Karangkung ini yang dekat ini. Saya. Makanya kemungkinan Bondowoso tahu atas teluk-teluk rumah Bapak Mamun itu. Ya tahu. Memberitahu tentang posisi rumahnya itu gimana itu, ya kami bersyukur. Ya biasa. Enggak ada keganjalan yang lainnya. Enggak ada yang usil. Enggak ada yang jahat. Cuman itu yang kalian ditanyakan terhadap saya. Jadi begini Ki, Iya, ada apa? sebelumnya Tenang aja. kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila atas kedatangan kami di sini mengganggu ketenangan hati. Ya jelas mengganggu ketenangan saya, mengganggu istirahat saya. Karena kami tim Jualan Ceprokan Bundur malam ini yaitu memenuhi undangan dari Bapak Mamun yang kirim ke sini dan itu kita silaturahmi. Ini ada sedikit keluhan dari permasalahan di keluarganya. Keluhan bagaimana? Dari sedikit permasalahan ataupun ada sedikit kecurigaan di dalam karangkurung rumahnya, karena ada rasa was-was khawatir di dalam kepribadian ataupun di dalam membina rumah tangganya itu. Jadi dia itu gimana itu ada perasaan ada ini gitu. Jadi maka dari Ya itu ya Iya. cuma pemikirannya Ya, saja. begini, ya sebelumnya begini. Jadi malam ini mengundang kami itu untuk mendeteksi keberadaan dari bangsa halus yang menguasai ataupun yang sambau rekso yang di sekitar lokasi karangkurung rumah ini begitu. Jadi kalau misalkan itu ada unsur pengaruh baru negatif dari bangsa halus ataupun ada penunggu di situ, nah coba terangkan supaya itu yang mempunyai hajat ataupun yang mempunyai rumah itu mengetahui atas keberadaannya seperti itu. Kalau misalkan itu tidak ada unsur pengaruh baru dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun dari bangsa halus yang tidak menebarkan energi negatif, itu tidak apa-apa. Yang penting intinya untuk menelusuri. Nah sekalian saya itu bertanya untuk menelusuri tentang keberadaan penghuni yang ada di sini, di lokasi sini, karena tadi saya sudah izin kepada Mbak Buyut Siap yang ada di Yang sepuh di sini. iya yang leluhur yang ada di sini. Tadi pas saya pembukaan membaca doa atau membaca surat Al-Fatihah itu ada benturan energi itu dari pojok arah situ apa mau arah barat itu, arah barat ke utara. Itu maksudnya itu apa itu tadi pas saya baca surat Al-Fatihah itu dari telinga kiri saya itu ada energi benturan itu. Ya semacamnya dia ya Perkenalan begitu. iya Oh, semacamnya menengok siapa berhadir di sini sehingga kalian membacakan doa-doa iya karena serta karena kan yang di sana
untuk menengok keberadaan di sini? Ya, Maksud karena ada tujuan apa? ya saya kan di sini kan sebagai tamu, terus kan diadakan acara mediumisasi, itu kan terlebih dahulu kita minta izin kepada leluhur yang ada di sini. Karena kalau misalkan kita menggunakan seperti ini acara mediasi, kalau kita izin itu takutnya itu ada yang ada di sini. Tetapi kalian kan sudah membacakan doa-doa Iya, saya sudah buat izin. yang sepuh di sana. Iya. Tetapi yang sepuh di sana sudah tahu tentang keberadaan kalian di sini. Iya. Terus itu yang membentur energi itu apa? Apakah dia itu leluhur atau itu Bukan. Ya detemit. Oh ya, iya itu demi Ya kokeng kopeknya aja itu Iya. panjang itu. Ya itu yang panjang. kalau nggak salah itu tadi ada kayak semacam banaspati di sebelah sana. Ada. Ya sudah pas langsung. Dia sudah lama bertempatan di situ. Iya itu Sudah lama. Sekitar 20 tahunan udah lama. bertempatan di situ. Yang penting itu intinya jangan mengganggu. Nah, coba terangkan dan jelaskan, kita kembali untuk Iya. menceritakan ataupun membuka makhluk goib ataupun yang ada di rumah ini, lingkungan rumah ini. Kalau Coba terangkan. pengetahuan saya semenjak saya bertempatan di Karangkurung ini, ya biasa-biasa saja. Iya. Tetapi ya ada penghuni. Nah, di rumah itu. tua, Rumah tua. di rumah tua Iya. ada sesosok semacamnya ular. Ular itu. Ular. Kalau yang di belakang ular, kalau di depan, semacamnya kerdil. Itu ganggunya itu. Ganggu enggak itu? Ya sepengetahuan saya, ya tidak mengganggu. Nah, kalau yang rumah baru ini, ya ada sesosok harimau di arah utara, di bagian utara ke barat. Tapi tidak mengganggu juga. Tidak. Kalau yang di rumah tua itu cuma seekor ular aja bisa. Iya, seekor ular. Tetapi ya di belakang. Kalau di depan, ya semacamnya kerdil. Tapi itu tidak mengganggu semua. Tidak, Oh, tidak. tidak mengganggu. Dari begini. dulu juga sampai sekarang ya tidak mengganggu. Iya begini. Kalau tidak keberatan si Bondowoso, tolong untuk masukin yang harimau tuh. Yang harimau kata. Oh. Ya kata yang punya rumah itu ingin tahu tadi berbincang-bincang. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Ya coba panggil katanya tuan rumah ingin berbincang-bincang. Ini pemirsa, ini penghuni dari kawasan sini, lokasi rumah ini itu namanya di Kaki Bondowoso, itu yang menjaga ataupun yang menempati di situ sebelah selatan Raka di Bondowoso. Memang di sini ada harimau dan ada Datanglah seekor harimau. terus ada Datanglah. semacam kerikil, Hadilah tidak ke mengganggu. sini. Jadi permohonan dari pihak keluarga ataupun dari tuan rumah untuk menghadirkan ataupun memasukkan yang harimau itu dari tuan rumah ingin berbincang-bincang. Ini Hadir. sedang dipanggil oleh tuan Bondowoso. Di mana? Ya sudah ada di sini. Maksudnya begini, Iya, tidak secara gaib ya, ini kan secara gaib. iya. Jadi maksud kami Ya saya juga
kan bisa berbincang-bincang sama Iya, kalian. begini. Maksud kami itu untuk dimasukkan ke tubuh mediasi karena Tubuh mediasi bagaimana Begini. kalian kalau bicara? Aki Bondowoso itu bisa berbicara karena Iya. memasuki raga teman kami. Coba pegang tangan. Masuk bagaimana? Ya coba pegang, coba pegang. Ibu Bondowoso pegang kakinya Pegang. pakai celana itu. Coba Tuh, pegang. tuh. Pegang enggak? Itu tanpa disadari itu. Saya bingung dengan perkataan kalian. Pegang dulu makanya Pegang dulu. tangan. Ya saya tubuh saya. Lihat. Ya, Pakai celana. pakai baju, pakai celana. Coba. Ya, anu aja pemirsa, kelingan ya anu kok ibu yang lagi mandi. Coba pegang celana batur itu. yang kotor. Pegang bagaimana? Coba kakinya lihat pakai celana itu. Ya kaki saya. Coba ish. Met dulu pakai celana tuh pakai baju tuh. Nah, Tuh, makanya tuh. pegang dulu. Tuh ini tim jualan cekodokan bundar tuh. Wah, itu dimarahin gue. Ya kan? Tuh. Baru nyadar. Iya, jadi Aki Bondowoso bisa berbicara dengan kami karena Iya. itu melalui media. Di media itu pelantara tubuh teman kami sehingga Aki Bondowoso bisa berbincang-bincang dengan kami. Baru nyadar. Baru pertama kali ini saya bisa berbincang-bincang sama kalian. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa untuk masukin itu yang ekor harimau itu, ya maksudnya itu dimasukin ke tubuh teman kami. Ke tubuh anak ini Iya, yang nanti. saya masuk Iya. dalam jiwa Iya, raganya. nanti kan bisa berbincang-bincang lagi. Bisa tendangan teng. Jadi Ya masukin, sudah. nanti Tetapi iya. saya nggak mau keluar. Kenapa nggak mau keluar? Ya, Ya nanti begini, jadi masukin dulu harimau itu, nanti Aki Bondowoso keluar dulu, nah biar disuruh berbicara untuk berbincang-bincang itu ekor harimaunya kepada keluarga. ya sudah. Mm-mm. Kalian masuklah dalam jiwa raga anak ini. Masuklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kiranya apabila kami mengganggu ketenangan siapa ini yang berhadapan dengan kami. Macam belang. Saya pun harimau belang. Boleh sedikit berbincang-bincang sama aku belang. Boleh. Tentang Ini karena malam ini kami mengadakan acara mediumisasi yaitu sesuai undangan dari keluarga Bapak Mamun, yaitu untuk mengetahui situasi dan keberadaan makhluk gaib yang ada di rumah ini. Maka dari itu kami mengadakan acara mediumisasi seperti ini. Ini kami ini suatu permohonan dari yang mempunyai rumah. Ini ada di samping saya orangnya, jadi kami itu menyuruh Aki Bondowoso untuk mengundang Aki Belang untuk dimasukkan ke mediasi itu karena permohonan dari yang mempunyai rumah di sini, jadi ingin berbincang-bincang gitu. Karena ada sedikit rasa was-was khawatir di dalam dirinya, itu ada suatu kecurigaan itu, jadi ya ini nanti ini berbicara saja ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten
Mangga. Kula sing duwe omah. Iya, Sampean arane siapa iki? Iya, saya namanya Ya, namanya siapa? yang tadi katakan. Belah. Iya, harimau belah. Oh. Tempatnya di kamar mana? Di sebelah mana? Di belakang. Di belakang. Di pojok di kamar atau di mana? Iya, di belakang rumah. Belakang rumah. Ya tetapi yang masuk ke rumahnya. Masuk. Oh. Tapi sering mewujudkan diri apa tidak? Tidak, saya tidak pernah menampakkan. Saya tidak pernah. Ya, saya harapkan sih Saya semenjak menempati karang rumah Bapak yang tersebut itu, saya tidak pernah menampakkan. Memang ada kerabat saya, di situ juga ada kan banyak bangsa yang masuk. tapi saya ingin bertanya, rumah saya ini kalau sebangsa Anda kan tahu kan Iya, rumah coba di lingkungan saya ini apakah ada semacam kiriman telur atau dari orang yang tidak bertanggung jawab itu ada apa tidak? Jadi intinya itu bertanya kepada tetangga karena yang tinggalnya menempati di sini. Jadi apa rasa takut dan kecurigaan dari bapak ini? Katanya itu khawatir ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau meneror itu maksudnya seperti itu. Nah maka itu untuk pertimbangan pada teman itu ya silakan untuk apa membukanya itu apakah itu ada unsur kalau dari orang-orang tidak bertanggung jawab atau tidak itu biar ini bapak yang menempati rumah ini biar plong itu pikirannya itu jangan sampai terbebani dengan pikiran sendiri diri sendiri. Bolehkah saya memaparkan? Boleh. Ya, tak ada sih ada, tetapi ya sudah lama sekitar tahun ya pokoknya ya sudah lama sekitar 6 tahunan sekitarnya iya. Itu usulnya itu gimana usulnya dalam reaksi atau usulnya itu, Ya ada yang itu menggalang itu siapa yang ya saya sama yang tadi iya. yang tadi Kalau yang sakar ular itu seekor ular juga menjaganya waktu itu yang sakit untuk menjaga diri kalau anak yang misalnya bertempatan di sini kalau ada yang usir ada yang jahat ya semacamnya untuk menghalangnya jangan sampai anak cucu saya sakit seperti itu kalau sekedar penyakit biasa ya penyakit biasa itu ya enggak apa-apa kalau semacamnya sakit yang tidak yang tadi apa katakan itu ya memang ada ya ada sering. jadi Aki Belang itu selalu menjaga dan melindungi keluarga bapak tersebut. Iya, saya untuk melindungi. Ya syukur kalau misalkan Aki Macam Belang terus Saya juga berterima kasih dihadirkan di sini untuk berbincang-bincang. Ya kalau bisa bapak sama istrinya juga yang bersolatlah, berzikirlah
untuk melakukan ibadah itu yang untuk memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah. Kalau istri bapak yang memang ada semacamnya kodam. Iya, itu pas main ke rumah saya itu ada benturan itu. Semacamnya sang leluhur menjaga dalam jiwa raganya, sehingga semacamnya ada semacamnya, misalnya ada yang nyampe, ada yang turun. Insya Allah mudah-mudahan nggak bakalan menembusnya dalam jiwa raganya istri bapak. Tapi ini rumah itu kayak hawanya panas terus, itu apa, karena apa gitu? Nah, kalau soal itu, kalau rumah bapak yang ditempati awah-awah energi-energi, nah itu semacamnya dalam, coba bayangkan, renungkan kepada diri bapak sendiri, jangan merenungkan ke depan, merenungkan. Jadi maksudnya itu kita memperbaiki begitu, Iya, memperbaiki. misalnya Terus, dalam pemikirannya tenang, dalam batinnya tenang, rumah juga tenang, tentram, adem. Nah, tapi kan kadang-kadang dalam sepele itu kita bisa bertengkar. Ya coba Apa awal bertanya bebek mengerti. jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri sendiri. Misalnya disalahkan orang lain, permasalahan juga nggak kelar-kelar. Iya ya, memang sih kalau misalkan masalah rumah tangga itu pasti Misalnya bapak mempunyai salah terhadap istrinya, bapaknya mengelak, belum mana mungkin permasalahan kelar, nggak kelar-kelar kan. Coba bayangkan seperti itu saja. Misalnya istrinya mempunyai salah terhadap bapak, istrinya jadi mengakui dalam intinya itu kesalahannya. saling Ya, menyadari intinya. Nah, seperti itu. Kan biar cepat kelar. Ya sebelumnya amin yang sebesar-besar. Jadi itu memang dulu itu Misalnya ada pengucapan salah atau menyinggung perasaan ataupun di mana. Ya nyuwun seageng-ageng. jadi itu dulu tuh selama 6 tahun itu pernah ada orang yang meneror dari Ada banyak. bangsa halus itu. Ya Terus alhamdulillah. iya Aki Belang dan di Bondowoso dan kawan-kawannya itu Iya. ikut andil itu Iya, untuk untuk mencegahnya menjaga, ya. untuk Mencegahnya. melindungi. Sehingga itu nggak bisa ya nggak bisa sama terjadi, anak-anaknya. nggak bisa terjadi. Iya, Nah, terus kalau misalkan unsur dari energi ya, misalkan unsur dari kayak emosi apa itu cuman hanya sekedar perasaan dirinya sendiri. Jadi iya, inti dari permasalahan itu kita untuk saling menyadari saja. Ya memang kalau misalkan kita sering meluap emosi Iya, itu bisa misalnya. ya bisa terpancing dan bisa memasukkan dari energi negatif juga sih itu ya bisa jadi. tanya saja. Ya udah pernah kejadian itu kan, jangan Ya, dibuka ya, sebelumnya ya buka connection. yang Buka kabel. sebesar-besarnya. Apa man? Coba renungkan Iya Bapak yang tersebut. iya Janganlah menghadap ke depan, menghadaplah ke belakang, menghadaplah diri sendiri. iya ya, terima kasih katanya tuh ya, silakan bertempat tinggal di situ ya. Terima kasih atas Saya bantuan dari dulu dan disuruh selalu yang sepuh, yang leluhur. ya selalu menjaga Iya. di lingkungan Karangburung ini kalau misalkan Siapa itu yang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang usir, ada yang berbuat jahat untuk menjaga. Ya begini, oke, Timbelang kata ini waktu bangun rumah juga itu ada ular apa? Ular Bentuk putih. Ular putih. Apakah ular itu? Jadi Ular untuk apa? masukkan aja itu loh di sini. Enggak usah. Kenapa?
Ya pokoknya ya jangan, Oh, berarti jangan, rahasia aja dibuka. jangan langsung. Sing leluhur bukan. Iya, katanya nggak apa-apa kalau misalkan Yang depan. nggak dibuka, nggak mau Iya, dibuka, nggak buat mau mengganggu. diganggu. Iya. Tapi nggak mengganggu kan? Enggak. Iya, katanya itu kata ibu ini waktu bangun rumah juga ya itu muncul seekor ular putih katanya itu. Iya sudah. Iya. Ya Ya udah. biarkan saja. Iya. Biarkan saja. Hari gambar Tapi cuma kayak kalau misalnya kita mengganggu ya udah terus misalkan itu tidak mau diungkap ya berarti itu apa sifatnya itu rahasia nggak mau di Saya kan nggak mau dibuka sudah untuk dipaparkan iya semua. iya tadi itu Atas yang permasalahan-permasalahan. iya dari Pengumum-pengumum. iya dari leluhur yang dulu itu Ibu Bobo juga kan membabarkannya. iya Apa masih kurang? iya udah tanya karena ibu ini katanya tuh ya merasa apa ya takut begitu kalau Jangan misalnya takut. ya, Jangan. berarti itu nggak boleh dibuka ya itu sifatnya itu rahasia ya kemudian itu peninggalan dari leluhur yang dulu ya itu nggak apa-apa yang Saya penting juga nggak berani mengungkapkannya. iya Para leluhur-leluhur. ya udah tanya kalau yang itu yang tadi yang menampar atau yang membentur energinya itu kepada saya apakah ingin berbincang-bincang dengan kami atau tidak Ya. itu yang sebelah barat itu yang kopek itu coba dipanggil aja itu maksudnya apa itu Ya nggak tahu ya maksudnya. Tapi sebentar ditanyain. iya nanti dimasukin ke teman kami Oh, yang ya silakan. Kalian ada apa menengok di sini? Ada maksud tujuan apa? Coba terangkan. Oh, kalian mau berbincang-bincang? Ya silakan. Tetapi kalian jangan bikin otak. Jangan. Ya pokoknya kalian jangan bikin otak. Ya sudah, tidak apa-apa. ya Kalau ya kalau kalian mau berbincang-bincang, silakan. panggil aja ke itu ini dimasukin ke tubuh ini ini ya. nih Ya, ini pemirsa ini di belang dan ini saya menyuruh untuk memanggil yang payudaranya anu kopeknya kondalkan itu sing kuburan datanglah mau kalian. apa energi aku langsung bentur waya padanuku ngali nanti kan insya Allah arti anjing nama nih Masuklah dalam jiwa raganya anak ini yang di depan saya. Masuklah. Masuk, silakan. Ya sudah. ya gimana Ake mau kembali Mas Tadi di Pondok Gede makanya mau bincang lagi. Sudah. sudah ya sudah iya ya Kasih tahu. iya silakan silakan kalau Ake belang keluar apa perlu diantar atau tidak Ya nggak usah, saya ya sendiri saja. silakan ini pemirsa ini Ake belang Assalamualaikum dan akan pulang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang masuk ke tim mediasi yang lainnya itu dari situ pojok sebelah barat di kuburan itu ini yang payudaranya panjang. Cuman apa melihat tangguh mana aja. Apakah ada gangguan bagi hal yang kita inginkan, bang sakit atau tidak? Kamu itu maksudnya apa tadi itu? Jabil-jabil bu, main jabil-jabil pak. Tapi jabil maning bu. Saya cuma penasaran. Penasaran nama saya?
bukan. Terus Apa? Ya cuma penasaran. Ada temen cuaca temen itu sama berat ya temen itu ya. cuma pengen tahu ada apa ya gimana. Tiba-tiba kalian datang ke sini. Tenang aja duduknya. Ya malam ini kami tim Dua Alam Cokrokan Bundor itu memenuhi undangan dari Bapak Mamun untuk hadir ke sini, yaitu untuk mendeteksi lingkungan rumah yang ada di sini. Nah, pas saya baca doa izin untuk mendoakan leluhur yang ada di sini, Mbah Siem, ternyata itu ada yang bentur energi di telinga saya dari kiri. Pas saya lihat itu ya kamu. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma pengen tahu. Pengen tahu ya cek lepotan pengen ngemet pengen jabil lo. Dekat itu. Saya tidak berani. Kenapa? Saya tidak apa. Saya tidak berani. Temen konon. Tidak. Oh, udah temen suruh tahu bos angin. Nah, kan dia sup deal ke anak bebek kopek ya. Batir mobil deal. Saya minta maaf. Saya Iya. minta maaf. Kalau Banaspati itu mengganggu enggak itu? Di sini itu, di situ. Kuburan itu. Di sini Ya di kuburan itu. Iya, Masyarakat ganggu masyarakat enggak? tidak ada yang mengganggu. Oh, tidak ada yang mengganggu. Hmm, Nyai sendiri pernah menampakkan diri enggak terhadap tidak, tidak. 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 Jadi yaitu tadi apa membentuk energi ke telinga saya itu tidak bermaksud apa-apa itu. Tidak, saya cuma kaget. Oh, oke, jadi Ada apa tiba-tiba kalian datang ke sini? ada tim Dua Alam Cokrokan Bundor. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ya sudah, kalau misalkan tidak bermaksud apa-apa ya nggak apa-apa lah. Kita saling menghargai dan saling menghormati karena kita semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Maka yang penting kamu jangan ganggu masyarakat di sini. Tidak, saya tidak pernah mengganggu. Bahkan ganggu jampak kamu deh. Bisa dibluksing kedokan enggak? Tidak pernah. Oh, hari waraba kalau keluarga ini kan bakal bikin ganggu di sini. Opak kerek-kerek jadi. Tidak. Hari waraba bakal ganggu tarik singkana kone. Ya tenang aja kalau nggak punya salah itu tenang aja duduknya. Nah, kan lebih enak gitu. Masih ada yang berbincang-bincang lagi atau tidak? Temennya ini Tidak ada ada. enggak kerabatnya yang mau berbincang lagi? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada keluar. Silakan ya pulang ke tempatnya. Ya sudah, saya mau pamit. Ya silakan. Saya minta maaf Iya. apabila Colek dimin, colek. Oh, colek dimin. saya pamit. Iya. Permisi. Ya silakan. Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah acara mediumisasi ataupun mediasi ya, memanggil makhluk goib yang ada di sekitar sini. Ternyata itu tadi yang pertama di Bondowoso, itu yang pertama tinggal di situ sebelah selatan, ya selatan, dia yang berkuasa di sini berdua. Dan penjelasan dari di Bondowoso bahwa di sini ada seekor harimau ya, dibelang tadi termasuk, terus ada seekor ular, ya, terus ada yang kerdil. Nah, tapi itu yang tidak bisa diungkap itu yang ular itu, karena itu sifatnya rahasia. Kemungkinan itu apa peninggalan dari leluhur. Ya, kemungkinan karena kalau misalkan itu tidak bisa diungkap, saya juga tidak berani karena itu sifatnya rahasia. Nanti takutnya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti terjadi di keluarga Bapak. Kalau misalkan dipaksa, jadi ini kan demi keselamatan, demi keselamatan keluarga Bapak lah. Tadi kan sudah berbincang-bincang ke Bapak yang kemudian sana di belakang rumah itu aku belang. Nah, belang. Nah, terus Ibu pernah melihat seekor ular juga? Iya. Waktu membangun rumah? Iya. Itu bentuknya itu apa? Ya, Ular putih. putih. Saya kan
kita ngambil penting enggak. Langsung hilang. Ya tadi kan sudah dideteksi bahwa memang di sini tadi kan ada seekor ular, tapi tidak bisa diungkapkan, berarti itu rahasia. Ya, mungkin itu dari leluhur bisa jadi, karena kalau misalnya kita memaksa nanti takutnya ada apa-apa. Jadi ini ternyata di rumah ini tidak ada unsur pengaruh-pengaruh negatif, ya tidak ada dari orang-orang yang tidak ada. Memang itu selama 6 tahun yang lalu pernah ada orang yang sirik kepada keluarga bapak. Ya, nanti alhamdulillah tadi pengakuan dari Habib bilang atau macan itu harimau, dia yang menedeng dan dia yang menangkis serangan itu. Ya, alhamdulillah aman. Berarti yang menjaga di sini itu sangatlah prihatin kepada keluarga bapak. Berarti itu ada wisik dari leluhur zaman dulu, jadi itu peninggalan. Ya intinya kita kembali kepada Allah ya. Kalau hal seperti itu jangan kita fokuskan kepada ya makhluk seperti itu. Yang penting kita perbaiki diri, kita terus beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah, tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga bapak itu selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari kami, dan terima kasih juga buat pemberi dua Cangkruk Ambunder yang selalu mengikuti perjalanan kami di desa Kerticala, karena ini acara sudah selesai. Ternyata tidak ada unsur orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada. Itu cuman pernah kejadian juga waktu 6 tahun yang lalu, tapi itu sudah ditangkis oleh aki belang atau macan belang. Alhamdulillah itu ya ada manfaatnya juga itu kalau misalkan kita benar-benar menghargai dan menghormati makhluk sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena kalau bagaimana macan belang, ular apa itu semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita saling menghargai dan saling menghormati. Ya, jadi saja dari kami, apabila ada suatu kesalahan dari kami, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.